Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha Lima Al-Farabi. Pagi ini kita akan belajar tema 1 organ gerak manusia dan hewan. Subtema 1 pembelajaran kedua. Pembelajaran ini sesuai dengan surat An-Nur ayat 45. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, nanti Ananda bisa menemukan ide pokok pikiran dalam bacaan dengan benar. Kemudian dengan menonton video ini, Ananda dapat menentukan alat gerak pada hewan vertebrata. Dan sesudah itu juga menentukan fungsi dan alat gerak pada hewan vertebrata tersebut. Kemarin kita sudah belajar tentang ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam paragraf. Jadi perlu mesti digarisbawahi ya. Ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas dalam paragraf. Ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama itu ada yang terletak di awal paragraf, sudah kita pelajari kemarin, disebut dengan deduktif. Dan ada yang di akhir paragraf, serta ada yang diletaknya di awal dan akhir paragraf. Nah, jika kalimat utama tersebut ditemukan di akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf induktif. Jadi induktif ya. Nah, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, sekarang silakan Ananda baca teks yang ada di bawah ini. Kemudian tentukan kalimat utamanya. Kira-kira bisa nggak ya Ananda menemukan kalimat utamanya? Jadi kalimat utama dalam teks ini yaitu terletak di akhir paragraf. Kenapa? Karena semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Bukan hanya karyawan, bukan hanya bu guru, tapi kebersihan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Makanya kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Sudah paham Ananda atau belum? Nah, sekarang perhatikan gambar hewan yang ada di bawah ini. Nah, kira-kira dari gambar hewan-hewan yang ada di bawah ini, siapa yang bisa menyebutkan alat gerak yang ada pada hewan tersebut? Sebutkan. Oke, selanjutnya kita mengenal hewan vertebrata. Hewan vertebrata disebut hewan bertulang belakang. Hewan vertebrata ini diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu Pisces. Pisces disebut dengan ikan. Nah, segala jenis ikan termasuk ke dalam anggota Pisces. Yang kedua yaitu amfibi. Amfibi anak-anak masih ingat atau tidak? Amfibi adalah hewan yang bisa hidup di dua tempat, bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Contohnya adalah katak. Yang ketiga adalah reptil. Reptil ini adalah hewan yang binatang melata yang biasanya tubuhnya ditutupi oleh sisik. Contohnya adalah ular. Yang keempat yaitu aves. Aves ini adalah yaitu segala jenis dari burung. Yang kelima adalah mamalia. Mamalia ini adalah hewan yang menyusui. Banyak sekali contohnya kita temukan. Ada sapi, kambing, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak sekarang sudah bisa ya mengelompokkan hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Nah, sekarang kita lihat organ gerak hewan vertebrata beserta fungsinya. Yang pertama yaitu kelinci. Anak-anak pasti tahu ya, organ geraknya adalah 4 kaki. 2 kaki di depan dan 2 kaki belakang. Fungsinya yaitu untuk melompat dan berlari. Yang kedua yaitu katak atau amfibi. Amfibi bergerak dengan menggunakan sendi di lutut, bahu, siku, pinggul, pergelangan kaki, dan tangan. Apa gunanya organ geraknya itu? Untuk memudahkan katak melompat. Yang ketiga adalah ikan. Nah, ikan ini termasuk apa tadi ya istilahnya? Masih ingat atau belum? Nah, ikan itu termasuk ke dalam kelompok Pisces. Ikan organ geraknya adalah sirip, ekor, otot, dan tulang belakang. Apa kegunaannya sirip? Yaitu membantu ikan bergerak ke depan. Sedangkan ekor berfungsi untuk mengatur arah gerakan ikan. Selanjutnya yaitu burung. Burung termasuk kelompok apa tadi nak? Ya, burung termasuk ke dalam kelompok aves. Organ geraknya yaitu ada sayap dan kaki.
Sayap ini berguna untuk memberikan gaya angkat saat terbang, sedangkan kaki berguna untuk berjalan dan mencengkram pada dahan pohon. Kemudian ada kadal. Kadal bergerak dengan 4 kaki. Nah, kegunaan kakinya itu untuk berlari dan memanjat. Sedangkan kambing adalah kambing kelompok mamalia, berjalan dengan menggunakan 4 kaki. Kegunaan dari kaki kambing digunakan untuk berjalan dan berlari. Demikianlah pembelajaran kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.